Pernah nggak kamu mikir, kenapa otak pria dan wanita kayak dua dunia yang berbeda? Kenapa mereka sering bereaksi nggak nyambung, seperti pakai frekuensi yang beda banget? Nah, bukan cuma soal kepribadian atau kebiasaan. Ternyata otak pria dan wanita punya perbedaan mendalam, dari struktur sampai cara kerjanya. Ini bukan tentang siapa yang lebih pintar, tapi gimana otak mereka diprogram, apa yang mereka utamakan, dan gimana mereka merespons dunia sekitar. Dan yang seru, perbedaan ini bukan cuma teori, tapi nyata banget kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari cara mereka menghadapi stres, sampai gimana mereka mengingat hal-hal penting. Kali ini, kita bakal bongkar rahasianya dengan bahasa yang gampang dimengerti, kenapa otak pria dan wanita kadang nyambung, kadang bikin bentrok. Siap untuk tahu fakta-fakta mengejutkan? Yuk kita mulai. Pertama, ukuran otak. Otak pria biasanya sedikit lebih besar, sekitar 10% lebih besar, tapi itu karena tubuh mereka juga lebih besar. Semakin besar tubuh, otaknya juga lebih besar. Seperti mesin mobil yang harus lebih kuat kalau mobilnya besar. Ukuran ini nggak berarti otak pria lebih pintar atau lebih cepat, tapi hanya menyesuaikan ukuran tubuh. Yang lebih penting adalah bagaimana otak tersusun dan digunakan. Otak wanita biasanya memiliki kepadatan materi abu-abu yang lebih tinggi, bagian otak yang mengatur pemrosesan dan pengambilan keputusan. Sedangkan otak pria biasanya memiliki volume materi putih lebih banyak, yang membantu komunikasi antar bagian otak. Bisa dibilang, otak wanita seperti beberapa workstation untuk menyelesaikan masalah secara mendalam, sementara otak pria seperti jalan tol yang menghubungkan informasi dengan cepat. Kedua, soal bicara dan bahasa. Wanita umumnya lebih pandai mengekspresikan diri, menggunakan lebih banyak kata, mudah belajar bahasa baru, dan nyaman membicarakan perasaan. Ini karena wanita menggunakan dua sisi otak saat memproses bahasa, sedangkan pria lebih banyak memakai sisi kiri otak. Makanya, wanita bisa menceritakan sesuatu secara detail dan penuh warna, sementara pria biasanya merangkum dengan kalimat singkat. Keduanya benar, cuma cara yang berbeda. Otak wanita lebih cocok untuk nuansa emosi dan percakapan. Otak pria lebih kejelasan dan singkat. Ketiga, perbedaan memori. Wanita cenderung ingat detail kejadian, seperti apa yang dikenakan, apa yang diucapkan, atau bagaimana perasaan saat itu. Ini membantu mereka ingat jadwal atau ulang tahun dengan lebih baik. Pria biasanya lebih kuat mengingat fakta dan proses, seperti cara memperbaiki sesuatu atau statistik pertandingan. Tidak ada yang lebih baik, hanya fokus pada jenis memori yang berbeda. Keempat, reaksi terhadap stres. Pria cenderung bereaksi dengan mode lawan atau lari. Mereka mau menghadapi masalah langsung atau menghindar sama sekali. Ada yang jadi cepat marah, nggak sabar, atau buru-buru mencari solusi. Ada juga yang diam, menarik diri, atau mengalihkan perhatian ke olahraga atau gadget. Wanita lebih sering mencari hubungan dan dukungan emosional saat stres, misalnya ngobrol dengan teman. Cara ini dipengaruhi oleh hormon dan kimia otak. Kelima, soal risiko dan hadiah. Otak pria merespons dopamin lebih kuat, zat kimia yang memberi rasa senang saat ada sesuatu yang menantang. Ini membuat pria lebih suka mengambil risiko dan mencari sensasi. Otak wanita lebih mempertimbangkan risiko dan hasil jangka panjang, jadi mereka lebih berhati-hati dan strategis. Hal ini terlihat dalam mengatur uang, membuat keputusan, bahkan mengemudi. Keenam, persepsi rasa sakit. Baik pria maupun wanita merasakan sakit, tapi cara mereka memprosesnya beda. Wanita biasanya merasakan sakit lebih intens dan lebih sering melaporkannya, tapi juga lebih tahan menghadapi sakit kronis seperti migrain. Pria merasakan sakit dengan cara yang lebih fisik dan sering meremehkannya, kadang baru bilang sakit kalau sudah parah. Ini bukan soal kuat atau enggak, tapi cara otak. Mereka merespons rasa sakit. Ketujuh, suasana hati dan kimia otak. Wanita punya kadar serotonin yang lebih rendah, zat kimia yang menstabilkan mood, sehingga lebih rentan pada kecemasan dan depresi, terutama saat perubahan hormon. Pria lebih dipengaruhi dopamin, yang memacu motivasi dan tindakan, tapi kelebihan atau kekurangan dopamin bisa menyebabkan impulsif atau sulit fokus.
Ini menjelaskan mengapa ADHD lebih sering didiagnosis pada anak laki-laki. Kedelapan, melamun dan terlalu banyak berpikir. Ada bagian otak bernama jaringan mode default yang aktif saat kita santai, melamun, atau melakukan hal otomatis seperti sikat gigi. Wanita biasanya lebih aktif di area ini, membuat mereka lebih introspektif, sadar emosional, dan sering overthinking. Pria aktivitasnya lebih rendah, sehingga lebih mudah lepas pikiran dan santai. Kesembilan, cinta dan keterikatan. Otak pria dan wanita sama-sama aktif saat jatuh cinta, tapi beda cara. Wanita lebih fokus pada ikatan emosional, kepercayaan, dan koneksi jangka panjang. Mereka peka terhadap perubahan mood dan mudah mengingat detail kecil. Pria lebih menunjukkan cinta lewat tindakan, memperbaiki sesuatu, mengantar pulang, melindungi. Bukan berarti mereka nggak emosional, tapi lebih mengungkapkan cinta lewat perbuatan daripada kata-kata. Kesepuluh, penuaan otak. Otak juga menua seperti tubuh, tapi cara menua berbeda antara pria dan wanita. Otak wanita biasanya menua lebih lambat, terutama saat estrogen stabil. Tapi setelah menopause, resiko gangguan memori dan Alzheimer meningkat. Pria lebih cepat mengalami penurunan fungsi seperti pengambilan keputusan dan koordinasi, tapi risiko Alzheimer lebih rendah. Ini bukan aturan baku, hanya pola yang diamati ilmuwan. Memahami perbedaan ini bukan untuk memisahkan, tapi untuk mendekatkan kita. Perbedaan ini justru membantu komunikasi lebih baik, mengurangi pertengkaran, mencintai dengan lebih pengertian, dan menghargai orang-orang sesuai siapa mereka sebenarnya, bukan hanya harapan kita. Keren kan? Kalau kamu dapat insight dari ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Bagikan juga ke teman yang butuh tahu ini, siapa tahu bisa membuka pemahaman baru.